Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi ya, belajar tentang bab garis dan sudut. Di video kali ini yang mau kita bahas adalah tentang perbandingan segmen garis. Segmen garis di sini tuh maksudnya ada 3 bagian ya. Ada yang bentuknya cuma garis biasa kayak gini. Ada juga yang bentuknya segitiga. Segitiganya dibagi dua nih. Karena ini kan pembagian garis ya sebenarnya, dari materi pembagian garis. Jadi di sini bakal nanti ada segitiga kecil sama juga ada segitiga besar. Terus nanti yang ketiga kita juga akan bahas bentuknya trapesium gitu. Ini masing-masing beda-beda caranya. Tapi secara konsep sama aja. Mainnya pakai teknik perbandingan ya. Kayak di bab sebelumnya sudah pernah belajar kan ya, perbandingan. Langsung aja kita bahas dulu satu persatu dari yang bentuknya garis. Maksudnya segmen garis itu, segmen itu maksudnya bagian ya, artinya. Saya tulisin di sini bagian. Gitu. Jadi ini perbandingan dari bagian garis. Jadi ada sebuah garis yang kita bagi dua gitu ya dengan perbandingan tertentu. Contohnya kayak gini. Misalkan nih kita punya eh kue ya, kue panjangnya 10 cm. Tuh udah dikasih ukuran 10 cm. Terus ini mau kita bagi dua buat kakak sama adik gitu ya. Dengan perbandingan misalkan ini 3 cm buat si adik gitu ya. Dan sisanya buat si kakak gitu. Ini buat adik, ini buat kakak gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti udah membentuk sebuah perbandingan. Adik dapat 3 bagian dari 10 cm ya kan? Kan 3 cm dari 10 cm. Ini berarti dia 3 bagian. Nah, kalau kakak sisanya, kalau sisanya berarti berapa? 10 dikurangi 3 berarti tinggal 7. Nah, gitu. Nah, bentuk seperti ini udah jadi bentuk perbandingan, yaitu 3:7. 3:7-nya ini sebagai M dan N gitu ya. Sebenarnya nggak mesti nanti di sini ukurannya nggak mesti 10 cm gitu. Mau berapapun ukurannya, tapi perbandingannya tetap bisa segitu-gitu aja. Ya, tergantung mau ngasihnya berapa bagian gitu. Lebih detailnya, kita langsung aja ke yang bentuk garis ini. Kayak gimana sih perbandingannya? Nih, di sini yang perbandingannya M itu adalah garis yang biru, yaitu panjang garis PQ. Berarti kita tulis nih di sini kita mau bikin perbandingan antara sini aja ya. PQ banding yang merah sekarang banding yang QR. Nah, berapa coba perbandingannya? Perbandingannya itu selalu angka kecil yang disimpan di sini. Ya, di tengah-tengah si garisnya. Di sini yang PQ nilai perbandingannya adalah M gitu. M bagian. Kalau yang QR di sini N gitu ya. Jadi bentuk perbandingan begini. Kalau kita mau menentukan perbandingan antara si PQ dan QR, itu perbandingannya M banding N. Nah, misalkan lagi kita mau cari nih PQ dibandingin sama keseluruhan, sama panjang keseluruhan. Berarti ini antara PQ dibanding dengan PR ya. Panjang garis PR. Nih dari P sampai ke R. Aduh. PQ banding PR. Nah, gitu. Sama dengan PQ masih M ya tadi ya. PQ perbandingannya masih M. Kalau yang udah PR di sini jadinya M ditambah N gitu. Kan panjangnya kita semuain jadinya M ditambah N gitu. M ditambah N.
Selesai, ini bentuk perbandingan. Kalau yang PQ ini apa sih? PR, PQ, QR gitu. Itu tuh mengartikan panjang garisnya gitu. Panjang garis PQ dibanding panjang garis PR itu nilai perbandingannya adalah M dibanding M tambah N gitu ya. Jadi yang sebelah kanan, ruas kanan ini adalah nilai perbandingannya. Kalau yang ruas kiri ini adalah nilai panjangnya. Dan biasanya kalau nilai panjang nanti satuannya ada sentimeter, meter, atau kilometer ya kayak gitu. Satu lagi, kita bikin satu perbandingan lagi. Misalkan sekarang antara garis merah QR ya. QR mau kita bikin perbandingannya nih. QR dibanding keseluruhan. Kalau tadi kan yang PQ ya, PQ banding keseluruhan. Kalau sekarang yang QR-nya, yang merah, dibanding keseluruhan yaitu PR. Nah, QR-nya adalah N ya, nilai perbandingannya. Tuh, nilai perbandingan N. Kalau PR masih kayak tadi, M ditambah N gitu ya. Nah, kayak gitu kalau yang bentuknya garis. Nanti bakal kita praktekkan ke contoh soal nomor 1 kayak gini. Tuh, perbandingannya ada dia 6:8. Sebelum kita ke contoh soal, kita coba kenalan dulu sama yang bentuknya segitiga. Kalau yang bentuknya segitiga, di sini masih sama aja ya. Masih sama aja. Ada segitiga kecil dan segitiga besar. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, ini ngelihatnya gimana sih segitiga kecil dan segitiga besar? Sebenarnya di sini udah saya bedain warna. Yang kecil itu yang segitiga merah. Kalau yang besar ini segitiga yang biru. Coba sekarang kalau misalkan bingung, dipecah aja segitiganya. Kita pisahin. Yang kecil segitiga apa? ADE, ya kan? ADE. Itu. Terus kalau yang segitiga besar, kita gambarin lagi gitu. Ini kalau misalkan masih bingung ya, pecahin aja segitiganya. Gitu, di kotretan tentunya ya. Kalau segitiga yang besar A, B, C. Nah, gitu. A, B, C. Gitu ya. Jadi, kalau ini kita mau bikin perbandingan antara segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar, itu kita bikin perbandingannya jadi kayak gini nih. Masih sama, bentuknya kayak gini ya. Di yang garis pertama, baris yang pertama yang atas ini adalah untuk segitiga. Segitiganya jangan kayak gini, jangan SD ya. Saya simbolin gambar segitiga aja ya. Segitiga kecil. Gitu aturannya, segitiga kecil. Kalau buat yang bawah itu segitiga besar. Gitu, segitiga kecil banding segitiga besar. Kalau di sini posisinya harus tetap ya antara AD, misalkan AD banding AB gitu. Ini sisi yang kiri ya. AD banding AB. Sama dengan sekarang kita bikin yang sisi alas. Kalau sisi alasnya apa aja nih? Ada DE sama BC gitu. Yang kecilnya DE banding BC. Terus kalau sisi yang satu lagi, ini kan tadi yang kiri. Terus ini yang tengah, satu lagi sisi yang kanan. Sisi kanan ada AE sama AC gitu. Berarti sini AE banding BC ya. AE sama AC. Ini kan tadi sisi yang kanan ya. AC. Nah, kayak gitu aturannya. Bikin aturannya yaitu segitiga kecil yang di atas, segitiga besar yang di bawah kayak gitu. Dan ini nggak mesti tiga-tiganya ya kita tulis di sini. Nanti paling cuma ada 2 pasang doang. Misalkan ada yang sisi kiri dan sisi kanan, atau pasangannya biasanya sisi kiri sama yang tengah gitu ya, garis bawah atau alas itu tuh namanya. Gitu, aturan cuma kayak gitu doang.
Sekarang kita bikin satu aturan lagi. Ini kan kalau tadi yang diketahui segitiganya adalah titik-titiknya gitu ya. Kalau misalkan di sini bentuknya udah bentuk sentimeter kayak gini nih, misalkan di sini A gitu, sini B gitu ya. Terus yang ini C, yang ini D ya. Gitu. Oh, ini masih ada ya. A, B, C, D. Ini kita ganti. E, F. Jadi ini namanya panjang sisi gitu ya. Satuan panjang sisinya langsung dikasih bedain. Karena nggak selalu gambar segitiganya itu bentuknya yang pakai titik-titik gitu. Bisa jadi kayak gini. Tuh. Langsung dia angkanya sisi sebelah sini 10 cm, sebelah sini 15, sebelah sini 24. Gitu ya. Jadi pakai aturan yang kayak gini. Gimana perbandingannya? Perbandingannya kayak gini, masih sama kayak tadi ya. Segitiga kecil untuk yang atas, segitiga besar untuk yang bawah gitu. Segitiga kecilnya kalau yang sisi kiri itu adalah A banding segitiga besarnya. Segitiga besar kan berarti segini ya. Berarti ini A ditambah C gitu. A ditambah C. Nah, itu yang pertama. Sisi sebelah kiri ya. Terus kalau yang sisi alas di sini segitiga kecilnya adalah E dibanding segitiga besarnya F ya untuk yang alasnya. Gitu. Sama dengan sekarang sisi yang sebelah kanan. Sisi yang sebelah kanan di sini yang kecilnya adalah B ya. B dibanding kalau yang besarnya semua nih utuh segini. Berarti apa nih? B ditambah D gitu. B ditambah D. Nah, gitu ya. Jadi di sini perbandingannya seperti itu buat yang segitiga ya. Sekarang kita pelajari satu-satu dulu. Yang bentuknya garis, contoh soalnya seperti ini. Diketahui sebuah garis AC dengan panjang 56 cm. Terdapat titik B pada garis AC sehingga membagi garis AC menjadi dua bagian gitu. Nah, kalau soal cerita kayak gini, kita gambarin dulu ya. Mau gambarnya rapi pakai penggaris boleh, atau mau garis yang langsung biasa gitu juga boleh ya. Bebas. Dan ukurannya tuh nggak ada aturan ya. Gitu. Di sini katanya ada sebuah garis AC. Berarti di sini pertama ada titik A sama titik C. Gitu. Terus terdapat titik B pada garis AC. Jadi di garis AC ini ada sebuah titik B. Sehingga membagi garis AC ini menjadi dua bagian. Titik B-nya misalkan di sini. Nggak mesti ada aturan juga ya, bebas. Ngasal pun boleh gitu. Karena kita belum tahu ukurannya berapa sebenarnya gitu ya. Nah, terus katanya membagi jadi AB, tuh udah kan AB ya, betul. Dan BC gitu dengan perbandingan masing-masing yaitu 6 banding 8. 6 banding 8 ya, kita tulisin dulu. Perbandingan itu simpannya di sini nih. Kecil aja. Saya kasih warna merah ya. 6. Sebenarnya mungkin nggak terlalu kelihatan nih antara hitam sama merah. 6 sama 8 gitu. Ini perbandingan bagiannya. Nah, terus apa lagi yang diketahui? Tadi ada yang kelewat di awal. Sebuah garis AC panjangnya 56 cm. Jadi dari A sampai C ini itu 56 cm. Untuk satuan panjangnya kita kasih keterangan di atas gini. Dari titik A sampai titik C. Di sini tuh 56 cm gitu. Teman-teman wajib bedain antara angka perbandingan sama angka yang satuan panjang. Angka perbandingan tulis aja biasa kayak gini. Kalau bisa beda warna gitu. Terus kalau yang satuan panjang
wajib ditulisin sentimeternya atau meternya gitu, jangan 56 aja ya. Gitu ya. Terus di sini mau cari apa nih katanya? Maka panjang masing-masing garis tersebut. Berarti kita suruh cari panjang garis AB dan panjang garis BC gitu. Panjang garis AB kita bikin perbandingannya ya. Berarti di sini AB banding, di sini tuh yang mau dicari, yang ditanyakan ya gitu. Kalau yang bawah ini yang diketahui. Yang diketahuinya panjang apa di sini? AC ya. Panjang AC 56 cm. Nah, ini kita tulisin di sini. Gitu. Jadi AB banding AC yang mau kita bikin perbandingannya. Kalau AB berapa di sini? Kan ruas kanan itu perbandingannya ya. AB itu perbandingannya yang ini ya. 6 tuh katanya. 6 banding per itu tuh banding ya kita bacanya kalau dalam perbandingan. Kalau AC berapa nilai perbandingannya? Dari A sampai ke C. Berarti 6 tambah 8 kayak tadi yang ini ya. Gitu, 6 tambah 8 di sini boleh kita tulisin aja langsung. Jadinya 14. Gitu. Nah, ini adalah perbandingannya. Itu. Sekarang kita masuk ke langkah pengerjaan. AB tadi di sini belum tahu, kita tulis lagi AB banding AC udah tahu tadi 56 cm ya. Ini kita masukin ke sini 56 sama dengan 6 per 14. Gitu. Terus pengerjaannya ini adalah teknik kali silang. Kali silang udah biasa ya kayak yang di bab perbandingan. Berarti di sini kita mau cari AB sama dengan kali silang itu yang posisinya angka bersilangan kita simpan di atas. Berarti di sini yang bersilangan ada 56 dikali 6. Ketukar-ketukar nggak apa-apa. 6 kali 56 boleh atau 56 kali 6. Itu per yang bersilangan sama yang dicari kan AB ya. Yang bersilangan sama AB itu 14 kita simpan di bawah. Gitu teknik perbandingan. Kan udah biasa ya waktu di bab perbandingan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sini. Untuk selanjutnya, ini tinggal kita hitung aja. Teman-teman boleh tekniknya di sini dikaliin dulu baru dibagi, atau boleh juga pakai teknik coret. Pakai teknik coret tuh biar angkanya nggak terlalu besar ya. Di sini yang bisa dicoret jangan 6 sama 14, nanti nggak habis. Boleh juga sih, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi lebih enak di sini angkanya 56 dicoret sama 14. Ini tuh bisa dibagi sama-sama 14. Yang 56 dibagi 14 itu jadinya 4 ya. 4 kali 14 itu jadinya 56 gitu. Kalau misalkan belum tahu gitu atau nggak yakin, boleh coba kaliin aja. 4 kali 14 betul nggak 56 gitu ya. Terus yang 14 juga sama kita bagi tadi. 14 dibagi 14 itu jadinya 1 gitu ya. Teknik coret udah biasalah ya pasti waktu di bab perbandingan atau tentang pecahan. Yang di bawah udah jadi 1, berarti tinggal kita hitung atasnya gitu. Cukup ya di sini kayaknya. AB sama dengan 4 kali 6 24 cm gitu. Selesai itu 1. Panjang AB udah tahu ya. Gitu. Terus selalu satu garis lagi. Panjang BC. Panjang BC mau pakai perbandingan juga atau mau pakai cara lain? Pakai perbandingan boleh, tekniknya kayak gini juga ya. Pakai cara lain tuh kayak gini. Panjang garis AB itu kalau kita tambahin sama panjang garis BC itu sama dengan nilainya panjang keseluruhan kan ya, yaitu panjang garis AC gitu ya. Panjang garis AB ditambahin panjang garis BC itu sama aja nilainya dengan panjang keseluruhan gitu. Nah, sekarang kita masukin angka-angkanya. AB udah tahu nih 24 cm. Ditambahin BC yang mau kita cari sekarang. Terus kalau AC di sini ada ya 56 cm ya. 56 cm gitu. Misalkan kita mau cari panjang BC, berarti di sini terjadi pindah ruas 56, si 24-nya pindah.
tetap buang ke kanan, jadinya negatif 24 ya. 24 kan positif di sini nilainya. Kalau pindah berarti berubah tanda jadi min, jadi negatif ya. Jadi berarti di sini tinggal 56 kurangi 24. Berarti BC sama dengan 32 cm. Selesai gitu ya. Panjang garis AB udah ada, panjang garis BC juga udah ada. Kayak gitu caranya ya. Buat selanjutnya, di sini 2 contoh soal lagi akan saya bahas di video selanjutnya ya. Silakan teman-teman, kalau udah paham yang ini boleh lanjut ke video selanjutnya. Kita akan bahas nomor 2 dan nomor 3.